Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randas Eldarni MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yaitu penilaian akhir bahan ajar. Yang dimana saya Hilatur Rahmah dengan NIM 2400420 yang bertugas sebagai moderator. Sebelum kita lanjut kepada pemateri pertama yaitu Erin, ada pembahasan mengenai pengertian penilaian bahan ajar. Yang pertama yaitu menurut Asmauni Zainul dan Nohi Nasution. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Yang kedua, menurut Suharsini Arikunto, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruknya. Yang ketiga, menurut Jeremy Mardapi, penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Yang terakhir yaitu menurut Ahmad Sudrajat, penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi. Selanjutnya, saya silakan kepada pemateri 1 yaitu Erin. Kepada Erin dipersilakan. Saya Rin Perhanti dengan NIM 240040012. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya tadi. Materi yang saya akan sampaikan yaitu aspek atau komponen yang dinilai. Bahan ajar merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi siswa maupun mahasiswa di sekolah dan di perguruan tinggi yang merupakan sarana yang sangat menunjang proses kegiatan pembelajaran mengajar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penilaian bahan ajar, ada beberapa aspek yang sangat penting untuk dinilai, yaitu yang pertama, materi dan isi. Materi pembelajaran merupakan bahan pembelajaran yang disajikan dalam buku pelajaran dengan subaspek. Ada pula pembagiannya, yaitu yang pertama, kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. Memuat materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Memuat latihan yang sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran yang tertuang dalam silabus. Memuat materi dengan keterampilan berbahasa. Memuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua ada seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Pembagiannya yaitu memuat kosakata dan struktur yang frekuensinya tinggi, memuat kosakata dan struktur yang berkaitan dengan isi teks, tulisan atau lisan, memuat kosakata dan struktur yang berkaitan dengan pengalaman pembelajaran, dan yang terakhir memuat latihan yang diurutkan dari mudah ke sulit. Yang ketiga ada penyajian. Aspek penyajian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa sub-aspek. Yang pertama, tujuan indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Yang kedua, menyebutkan tujuan atau indikator pembelajaran pada setiap unit. Yang ketiga, mengarahkan pembelajaran pada penguasaan keterampilan berbahasa. Yang keempat, menyajikan butir ajar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang sejalan dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang terakhir, menyajikan butir ajar atau materi dengan urutan dari mudah ke sulit. Terima kasih kepada Erin sebagai pemateri 1. Selanjutnya pemateri kedua ialah Ananta. Kepada Ananta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Wulandari dengan NIM 240040003. Di sini saya akan melanjutkan materi 2 yaitu yang kedua, penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran. A. Menyajikan keterkaitan keterampilan berbahasa sekurang-kurangnya 2 keterampilan. Yang B. Menyajikan bahan ajar yang beranjak dari bahasa lisan pada kelas rendah dan berlanjut ke bahasa tulis pada kelas tinggi. Yang C. Menyajikan unsur bahasa, lafal, ejaan, kosakata, struktur yang dihubungkan dengan keterampilan berbahasa. Yang D. Menyajikan bahan ajar dari yang secara sistematik. 3. Penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif. A. Menuntut aktivitas pembelajaran untuk mendengar, membaca, berbicara, dan menulis pada tingkatnya. Yang B. Mendorong pembelajaran untuk aktif berkomunikasi. Yang C. Mendorong pembelajaran untuk kreatif berbahasa dan menggunakan situasi konkret.
Yang D. Mendorong pembelajar mencurahkan waktu lebih banyak dalam mengerjakan latihan. Yang C. Keterbacaan. Keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa, kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana bagi kelompok atau tingkat siswa. 1. Kata. A. Membuat kosakata konkret. B. Membuat kosakata yang dekat dengan pengetahuan dan lingkungan pembelajaran. Yang C. Membuat kosakata yang sering digunakan. Yang D. Membuat kosakata yang mudah dihafalkan. 2. Kalimat. A. Membuat kalimat sederhana lebih banyak. Yang B. Membuat kalimat deklaratif lebih banyak. Yang C. Membuat kalimat aktif lebih banyak. Dan yang D. Membuat kalimat afirmatif, kalimat pernyataan positif lebih banyak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ananta sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yaitu Cantika sebagai pemateri ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi dan tujuan bahan ajar. Yang pertama, fungsi bahan ajar. Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar baik bagi guru maupun siswa. Mengacu pada panduan Depdiknas pada tahun 2008, bahan ajar memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai pedoman aktivitas pembelajaran guru dan siswa. Yang kedua sebagai substansi kompetensi yang harus diajarkan dan dikuasai. Yang ketiga sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Bahan ajar membantu guru memenuhi standar pembelajaran termasuk pelaporan penggunaan bahan ajar, pemahaman materi, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Salah satu bentuk bahan ajar adalah buku teks. Buku guru dan buku siswa berfungsi sebagai pegangan wajib, acuan desain pembelajaran, dan dasar untuk mengembangkan materi atau memberikan tugas. Menurut Sitepu pada tahun 2012, buku ajar berperan dalam yang pertama, mendesain pembelajaran, yang kedua, menyusun sumber belajar, yang ketiga, mengembangkan materi kontekstual, yang keempat, memberikan tugas, yang kelima, menyusun evaluasi. Kesimpulannya, bahan ajar sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum. Yang kedua, tujuan penilaian bahan ajar. Penilaian bahan ajar bertujuan untuk menjamin kualitas dan kesesuaian isi dengan kurikulum. Tujuan utamanya meliputi yang pertama, menjamin kelayakan isi, yang kedua, menyesuaikan dengan karakter siswa, yang ketiga, menilai keterpaduan strategi pembelajaran, yang keempat, memberikan dasar pengembangan, yang kelima, mengukur efektivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Implikasi penerapan standar kompetensi dalam penilaian. Yang pertama, menurut Majid pada 2008. Yang pertama, penilaian harus berbasis acuan kriteria. Yang kedua, guru perlu mengembangkan matrik kompetensi dan mengembangkan penilaian autentik berkelanjutan. Yang kedua, menurut Hall pada tahun 2008. Pertanyaan guru yang bijaksana mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menciptakan diskusi yang bermakna. Yang ketiga, menurut Tukman dan Burhan pada tahun 2010, penilaian adalah proses pengukur pencapaian tujuan atau kriteria tertentu. Langkah-langkah penilaian otentik menurut Mueller pada tahun 2008, yang pertama, penentuan standar, yang kedua, penentuan tugas otentik, yang ketiga, pembuatan kriteria penilaian, yang keempat, pembuatan rubrik. Contoh penilaian autentik. Yang pertama, proyek penilaian. Dinilai dari kualitas penelitian, analisis data, dan presentasi. Yang kedua, esai argumentatif. Dinilai dari struktur argumen, sumber kredibel, dan kejelasan penyampaian. Yang ketiga, simulasi debat. Dinilai dari kemampuan argumentasi, fakta, dan public speaking. Yang keempat, portofolio pembelajaran. Dinilai dari kualitas karya, perkembangan kemampuan, dan refleksi diri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cantika sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat ialah Naila. Kepada Naila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Naila Rahwani Munifah dengan NIM 24064026. Jadi saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, yaitu yang ketiga, paragraf. Paragraf ini yang pertama memuat paragraf yang deduktif lebih banyak, terus yang kedua membuat paragraf yang terstruktur dengan baik dan kohesif lebih banyak, terus yang ketiga memuat paragraf yang menunjukkan hubungan makna atau kohesi lebih banyak, terus yang keempat memuat paragraf yang saling berhubungan dengan baik, terus keempat ada teks dan wacana. Ada 4 poin. Yang pertama, memuat wacana deskripsi yang lebih banyak, terus yang kedua mengandung wacana berbentuk prosedur lebih banyak, terus yang ketiga mengandung wacana terstruktur yang baik, terus yang keempat mengandung wacana yang berkaitan dengan kebutuhan belajar. Terus ada D, syarat
syarat atau latar belakang suku, agama, ras, dan gender, teks atau wacana, dan gambar atau ilustrasi. Yang berisi yang pertama ada isi wacana, isi teks atau wacana yang tidak mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu. Terus yang kedua, isi teks atau wacana yang tidak mengarah kepada latar belakang suku tertentu. Terus yang ketiga, isi teks atau wacana yang tidak mengarah kepada status sosial tertentu. Terus yang keempat, isi teks atau wacana yang tidak mengarah kepada gender tertentu. Terus yang E ada kebahasaan. Bahasa adalah sarana yang menyampaikan dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas bahan ajar. Ada 4 poin. Yang pertama, teks menggunakan tata bahasa yang tepat. Terus yang kedua, instruksi yang jelas dan mudah dipahami. Terus yang ketiga, instruksi dengan menggunakan struktur yang tepat. Terus yang keempat, latihan dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa. Terus materi contoh penilaian autentik. Yang pertama ada proyek penelitian. Siswa diminta untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai topik tertentu, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas penelitian, analisis data, dan kemampuan presentasi. Terus yang kedua, penulisan esai argumentasi atau argumentatif. Siswa menulis esai yang mengemukakan pendapat mereka mengenai isu sosial atau politik terkini, didukung dengan argumen dan bukti yang kuat. Penilaiannya meliputi struktur argumen, penggunaan sumber yang kredibel, dan kemampuan menyampaikan pendapat secara jelas. Terus yang ketiga, simulasi debat. Siswa berpartisipasi dalam debat mengenai isu kontroversial, berperan sebagai pihak yang mendukung atau menentang suatu kebijakan. Penilaian berdasarkan pada kemampuan berargumentasi, penggunaan fakta, dan keterampilan berbicara di depan umum. Terus yang terakhir ada portofolio pembelajaran. Siswa mengumpulkan karya-karya terbaik mereka sepanjang semester seperti tugas, proyek, dan refleksi diri. Penilaian ini mencakup kualitas kerja, perkembangan kemampuan, dan kemampuan merefleksi proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naila sebagai pemateri keempat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah penilaian terhadap bahan ajar merupakan elemen penting dalam proses pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Bahan ajar yang baik tidak hanya harus informatif dan menarik, tetapi juga harus memenuhi standar pedagogis yang berlaku. Oleh karena itu, proses penilaian bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berdasarkan kriteria-kriteria objektif agar hasilnya dapat diandalkan dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian bahan ajar, guru dan pengembang pembelajaran dapat mengetahui apakah materi ajar yang disusun telah sesuai dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan kurikulum yang berlaku. Penilaian ini juga dapat menunjukkan sejauh mana bahan ajar tersebut mampu menjawab kebutuhan belajar peserta didik, serta mendukung pencapaian hasil belajar secara efektif dan efisiensi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.